Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih, sehat ya. Ya. Nah, sudah sarapan? Sudah. Kenyang? Oke, tetap semangat ya, masih suasana pagi ini ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan membaca doa. Untuk itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kita bersama. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa dicukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas doa kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Oke, untuk berikutnya sebelum kita melanjutkan, Bapak cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua hari ini ya. Oke, awal ada? Oke, siap. Aulia. Iya, oke. Aulia awal ada ya. Agustian. Oke. Agustian, Ayu. Smartphone. Aupa. Joystick. Oke. Padil. Mos. Fikri Yusuf. Oke. Kapi. Rifki ada ya. Oke. Rizky. Oke. Raihan. Oke. Ikrimah. Oke. Firadisa. Oke. Raisa. Dipa. Agis. Oke. Jauja. Ya. Najwa. Suci. Ya, ada ya. Oke, Raihan Diantama. Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Fadia. Oke. Cinta. Hanifah. Oke. Fajar Rizki. Iya. Muhammad Rifki. Ada Muhammad Rifki? Oh, sakit. Oke, ya, sakit ya. Alif. Ya. Depan. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya, bisa belajar lagi dengan kita bersama-sama ya. Oke, untuk berikutnya yaitu sebelum kita mempelajari pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali ya pembelajaran kita minggu lalu. Coba kalian ingat-ingat lagi ya.
perangkat yang tadi kalian sudah sebutkan ketika absen itu seperti motherboard ya, apa tadi prosesor, RAM ya. Nah, pernahkah kita berpikir gitu ya, bagaimana sih komponen-komponen tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan sehingga komputer ini bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua ya. Kita akan mempelajari hal yang lebih seru ya dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah, kalian akan belajar bagaimana cara merakit sebuah PC ya, agar menjadi satu kesatuan yang berfungsi dengan baik ya. Ada yang pernah mencoba merakit sebelumnya? Belum pernah mencoba ya. Oke, berarti hari ini pengalaman pertama kalian merakit sebuah PC ya. Oke, Ya. atau melihat tontonan perakitan di YouTube gitu. Pernah? Pernah. Kalau menonton pernah ya. Tapi belum pernah mencoba. Belum. Oke, siap ya. Nah, Bapak ceritakan dulu ya. Untuk membangkitkan semangat kita ya. Merakit itu seperti sesuatu yang kita bangun dari nol ya. Semua perannya itu mempunyai peran yang sangat penting setiap komponen itu ya, sehingga akan membentuk suatu tujuan ya. Seperti halnya kita ya, tingkah laku kita sehari-hari ya pasti mempunyai tujuan ya. Jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan gitu. Kalian merakit sebuah komputer dengan baik ya dan berhasil, itu berarti kalian bukan hanya bisa menghidupkan sebuah mesin saja, kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu mampu mengatasi tantangan ya. Mampu mengatasi sesuatu halangan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, ingat ya, merakit itu ya diperlukan suatu kesabaran ya, ketekunan ya, ketelitian ya. Seperti halnya kita juga sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketekunan, kita harus tekun ya. Kita menuntut ilmu kan tiap hari ya. Tekun, belajar tiap hari, berangkat ke sekolah ya. Terus ketelitian ya. Semua yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan teliti agar meminimalisir kesalahan. Bahkan kita tidak terjerumus dalam kehidupan yang negatif gitu ya. Harus kita teliti, segera sesuatu tingkah laku kita itu harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Yang ketiga adalah poinnya kesabaran ya. Dalam hal melakukan perakitan itu perlu kesabaran, jangan terburu-buru ya, gitu. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Sama juga dalam kehidupan kita harus perlu kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan kehidupan ini ya. Karena kalau tidak sabar bisa fatal akibatnya ya. Kita misalkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita nggak sabar nih, langsung berpikir wah ini harus begini, wah ini harus begitu, tanpa dipikirkan dan tanpa diteliti terlebih dahulu ya, maka hal terjadi itu bahkan akan lebih menambah ya permasalahan lagi ya. Nah, berbicara mengenai tujuan ya, pada hari ini pembelajaran perakitan ya, perakitan komputer ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan komponen-komponen dasar dalam perakitan. Minggu kemarin kita sudah ya mempelajari itu. Cuman karena hari ini kita akan ketemu dengan hardware yang sesungguhnya, ya, maka kalian akan lebih bisa lagi ya memahami dasar-dasar tentang komponen komputer. Yang kedua yaitu melakukan perakitan dengan benar. Hari ini kita belajar itu ya. Akan melakukan perakitan sendiri, nanti dibentuk kelompoknya ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi selama proses perakitan. Kalian baru kali ini merakit ya. Nah, berarti apa sih yang akan terjadi gitu ya? Nanti harus dipikirkan ya. Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang terakhir adalah menguji dan memastikan komputer berfungsi dengan baik setelah perakitan. Mudah-mudahan hasil perakitannya bisa langsung berhasil ya. Walaupun baru pertama kali gitu ya. Nah, sebelum ke perakitan ya, Bapak akan ingatkan kembali materi kita minggu lalu ya. Kalian kan tadi sudah menyebutkan komponen-komponen itu ya. Nah, ternyata ya, komponen-komponen komputer itu kan dikelompokkan nih menjadi kelompok berapa? 3. Ada 3 kelompok ya. Satu kelompok yang disebut dengan komponen input device ya. Yang kedua proses device. Yang ketiga output device ya. Nah, ya. Ini komponen yang paling penting dalam komputer ya. Kalau masalah
peripheral atau perangkat tambahannya itu nanti sesuai kebutuhannya ya. Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan, masih ingat ya, komponen yang termasuk ke dalam input? Keyboard. Oke. Mouse. Touchpad. Scanner. Mikrofon ya. Oke. Yang kedua, kelompok proses. RAM ya. Oke. Agak kencang suaranya, kurang kedengeran. RAM, GPU, CPU, TPGA ya. Oke, ada lagi. Kelompok output. Plus ini. Apa? Monitor ya. Monitor, printer, speaker, headphone, di sini ya, proyektor, plotter, LCD display. Oke ya, LCD ya. Oke, itu alhamdulillah masih ingat ya, dikelompokkan lagi ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengelompokkan ini, kita kan mau mempelajari bagaimana cara merakit ya. Kira-kira nih, menurut kalian, mengapa sih penting kita belajar merakit sebelum kita menggunakan? Ada yang mau menjawab? Jadi pentingnya itu agar kita dapat mengatasi masalah yang mungkin muncul, memilih komponen yang tepat juga sesuai kebutuhan, dan melakukan upgrade di masa depan. Melakukan upgrade di masa depan, oke ya. Oke, itu mengapa kita penting memahami cara merakit ya sebelum kita menggunakannya. Jadi satu, ketika kita butuh itu kan ya, apa sih permasalahannya kita bisa mengatasi sendiri ya. Kita mau melakukan upgrade juga kita bisa melakukannya sendiri gitu ya, tanpa harus lari ke toko servis gitu ya. Yang kedua, ada satu komponen yang paling penting di dalam komputer itu, yang paling besar, bentuknya lebar, namanya motherboard. Kira-kira apa sih komponen ini ya? Kenapa sangat penting komponen ini? Siapa yang menjelaskan? Oh ya, silakan. Karena motherboard berfungsi sebagai penghubung antara semua komponen komputer. Komponen ini penting karena tanpa motherboard, komponen tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, jadi motherboard ini sebagai media penghubung antar komponen ya. Nah, kalau nggak ada motherboard, mau gimana cara menghubungkannya? Ya, jadi peran dari sebuah motherboard ini sangat penting, gitu ya. Oke ya. Nah, cerita merakit nih ya. Sebelum kalian melakukan perakitan sendiri, mungkin kalian masih ingat ketika masih kecil atau hari ini pun masih dilakukan ya. Mirip dengan kegiatan merakit itu adalah seperti memasang puzzle ya. Nah, butuh ketelitian, butuh kesabaran gitu kan ya. Nah, pernah nggak ada yang pernah memasang puzzle di rumah? Pernah. Bisa berhasil ya. Nah, permainan puzzle ini ya membutuhkan ketelitian ya, membutuhkan kesabaran ya. Merakit pun sama seperti itu ya. Jadi ketika merakit itu butuh kecermatan, butuh ketelitian. Karena kalau komponen komputer itu salah memasang, satu kuncinya tidak akan pas, tidak akan bisa terpasang, yang akhirnya tidak bisa menyala, gitu kan ya. Nah, jadi dalam menyusun komponen-komponen komputer itu harus harus teliti ya. Harus bagaimana cara memasang ini, arahnya kemana ya, dipikirkan dulu. Puzzle juga begitu kan? Ya. Nah, ini mana sih pasangannya gitu kan? Jangan asal-asalan tak 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 gitu kan ya, langsung dipasang tiba-tiba meledak gimana gitu kan ya. Nah, yang berikutnya, dengan mempelajari perakitan komputer, kalian tidak hanya bisa memahami alur kerja komputer ya. Itu nanti akan ada keterampilan khusus bekal buat kalian nanti di masa yang akan datang ya. Itu. Contohnya misalkan yang namanya alat elektronik itu kan pasti akan rusak ya. Nah, suatu saat komputernya rusak, kalian nggak harus lari ke tukang servis, bisa diperbaiki sendiri ya. Mau melakukan instalasi, misalkan mau memasang program, jangan sedikit-sedikit lari ke toko servis, sedikit-sedikit lari ke toko servis gitu ya.
kalian bisa tuh ya memasang ya. Yang berikutnya, suatu saat kita punya biaya, oh saya pengen mengupgrade, meningkatkan kualitas dari komputernya. Tinggal beli kita komponennya, pasang sendiri ya, tanpa repot-repot lagi. Itulah gunanya kita mempelajari perakitan ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, satu lagi motivasinya, yaitu bagaimana sih perakitan itu harus kita kuasai. Suatu saat di masa yang akan datang, kalian bahkan bisa menjadi perakitan ini bisa dijadikan peluang bisnis. Kalian bisa jadi seorang teknisi ya. Lumayan tuh kan, lulus sekolah, kalian bisa merakit dengan benar, memperbaiki PC dengan benar. Kalian di rumah tinggal diam saja ya. Ada yang mau servis, perbaiki sendiri, kan lumayan tuh peluang bisnisnya ya. Nggak nganggur lah ceritanya gitu kan ya. Oke. Itu ya, bagaimana sih pentingnya kita mempelajari perakitan itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Mau jadi seorang teknisi? Mau. Ya, lumayan ya. Peluang bisnis yang luar biasa deh saat ini, apalagi zaman teknologi ya. Oke, sebelum Bapak ajak untuk perakitan dan melihat materi-materi berikutnya ya, ada di grup ya, sudah Bapak siapkan soal pretest ya. Silahkan dibuka handphonenya ya, di grup WA sudah Bapak kirim di grup kelas ya. Bapak pengen tahu dulu nih, sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang perakitan ya. Di situ ada sekitar beberapa soal yang harus kalian coba isi ya, agar Bapak bisa tahu kemampuan kalian itu sejauh mana sampai saat ini sebelum kita melakukan perakitannya ya. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke. Gampang-gampang ya soalnya ya. Nah, ini untuk ngetes saja sih ya, sejauh mana pengetahuan kalian tentang komputer. Perakitannya ya, bagian perakitannya. Gampang? Gampang ya? Masih mudah soal-soalnya ya.
Ada yang kesulitan? Mudah? Mudah ya. Percaya saja dengan jawaban sendiri ya. Jangan nggak yakin gitu ya. Ini membuktikan bahwa kalian tuh sudah pengalamannya sudah jauh ya. Sudah selesai? Oke. Yang lain gimana? Selesai. Wah, cepat banget ya. Palis, Papa pasti mudah nih ya. Oke, isi. Oke, kalau begitu kita lanjutkan materi kita ya tentang perakitan komputer ya. Nah, di meja sudah ada ya bukunya. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita jelaskan dulu nih ya apa peralatan-peralatan ya atau komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan ya. Komponen ya perakitan. Nah, ya. Halaman berapa? Terus 155 ya. Oke. Sambil kalian baca materi yang ada di buku paket itu langkah-langkah perakitan ya. Bapak coba jelaskan melalui media PowerPoint ini ya. Nah, silahkan. Yang pertama yaitu persiapan sebelum melakukan perakitan komputer. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kita tuh bakal butuh apa saja gitu ya. Di modul juga sudah ada ya komponen-komponennya ya. Yang pertama yaitu ruangannya. Siapkan ruangan kerja ya. Kita harus melakukan perakitan itu harus berada di ruangan yang nyaman ya, yang suhu udaranya pas, tidak pengap ya. Yang kedua, pastikan mendapatkan pencahayaan yang cukup ya, ventilasinya baik, suhu yang nyaman ya, sehingga kita melakukan perakitan itu enak ya. Yang ketiga, meja kerja yang dilapisi tikar anti statik ya. Anti statik itu biar tidak kesetrum ya, yang tidak mengalirkan arus listrik ya. Yang berikutnya pakai gelang antistatis ya. Ya ini di kita belum ada ya gelang antistatis ini, tapi bisa diakali nanti dengan menggunakan alas kaki ya, pakai sendal jepit atau apa gitu ya. Yang berikutnya adalah persiapkan obengnya ya. Persiapkan peralatan-peralatannya tadi yang sudah kita sebutkan. Apa saja tadi tuh? Ada motherboardnya, ada RAM-nya ya, silakan di situ ada ya. Terus ada power supply-nya ya, perangkat-perangkatnya itu harus disiapkan ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa melakukan perakitan ya. Nah, ini ya. Yang pertama, apa sih yang harus dilakukan ya? Pemasangan power supply ya, bentuknya seperti ini. Di buku paket ada ya. Bentuk power supply itu ya, sebelum nanti kita ketemu dengan wujud aslinya ya. Power supply itu seperti ini ya. Cara pemasangannya lihat dari sini ya, jangan sampai ketuker ya. Nih, ada arahnya tuh ya. Yang berikutnya yaitu pemasangan heatsink fan ya. Nah, heatsink fan ini dengan apa namanya prosesornya ya. Nah, prosesornya itu biasanya menggunakan pasta. Nih ada pasta Bapak bawa nih ya. Ada pasta bentuknya seperti ya pasta ya. Bentuknya seperti apa? Mirip dengan odol ya, pasta gigi ya. Itu. Nah, seperti ini tuh ya. Ada Bapak bawa pastanya.
Oke, lalu berikutnya pemasangan RAM ya. Nah ini ya, RAM-nya dipasang. Ya. Untuk memasang RAM, lihat di sini ada panah yang merah ya. Itu adalah soketnya ya. Soketnya itu diperhatikan, disamakan dengan apa yang ada di motherboardnya ya. Yang berikutnya yaitu pemasangan motherboardnya. Berarti tadi kita masang itu kondisinya berada di luar casing. Yang duluan dipasang itu adalah power supply-nya. Power supply pasang lebih awal. Lalu kita apa tadi heatsinknya, prosesornya, RAM-nya pasang ke dalam motherboard ya. Nah setelah itu motherboardnya dimasukkan lagi ke dalam casing seperti ini. Ini udah ada di dalam casing, tinggal dibaut saja ya. Yang berikutnya adalah pemasangan kabel. Belum, ini kelewat ada satu nih ya. Nah ini DPD-nya ya. Internal drive-nya atau DPD room-nya. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa udah langka ya. Kita jarang menemukan ini ya. Banyak media-media yang bisa menggantikan peran dari apa namanya CD room. Tapi kalau hard disk, nah sekarang hard disk itu sudah ada revolusi terbarunya yaitu M2 ya. Ada lagi sebelum M2 di bawahnya ada SSD ya, lebih tipis lagi ya. Gitu. Yang berikutnya pemasangan kabel-kabel ya. Nah, pengkabelan ini ya, itu ada di power supply ya, semua diarahkan. Nah, ini jumlahnya ini adalah 24 pin ya. Yang ini jumlahnya 4 pin. Ya, nanti kita bakal langsung praktek di situ ya. Yang berikutnya pemasangan konektor-konektornya. Jadi kabel SATA-nya ya. Nah, ini bentuknya. Kabel SATA ini ya, kabel power SATA yang ini tuh ya, semua arus listriknya ya, kabel-kabel yang ke heatsink fan itu dicolokin ya, ini ke optika drive-nya ya, semua itu dipasangkan ya. Yang berikutnya kabel datanya ya. Nah, kabel datanya ini masih menggunakan kabel ATA ya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi sebenarnya. Sudah langka ya gitu. Yang ada adalah penggantinya yaitu SATA ya. Yang SATA itu biasanya umumnya adalah warna merah ya, kecil. Oke, nah ini untuk kabel powernya ya, kabel power untuk SATA ya. Lalu kabel datanya tadi yang ini, nih warna merah nih ya, bentuknya lebih kecil. Nih, kalau bisa lihat kalian ini nih tuh ya, kelihatan. Di buku paket juga sudah ada di situ ya, tinggal dilihat bentuk-bentuknya. Ya. Yang berikutnya yaitu pemasangan kabel-kabel yang ada di casing untuk memudahkan kita mengontrol apakah komputer tersebut nyala atau tidak ya. Satu, lampu LED hard disk. Lampu LED hard disk ini adalah warnanya merah, menandakan hard disknya beroperasi dengan baik ya. Yang kedua adalah tombol power. Nah, jadi ketika mau menyalakan tombol powernya harus sudah ada, sudah bisa tinggal ditekan saja ya dari luar casing ya. Yang ketiga adalah tombol reset. Nah, ini kalau kita tombol reset ini sebenarnya untuk merestart PC ya, untuk melakukan restart PC apabila ada kendala ya. Yang keempat yaitu lampu LED power. LED power ini menandakan bahwa PC tersebut dalam keadaan nyala. Umumnya adalah warnanya warna hijau ya. Nah, ini panel yang harus dipasang ya. Ada power LED, HDD LED, power SW ya, reset dan speaker di situ ya. Ada semuanya. Nanti kita belajar. Nah, ini panelnya. Di dalam motherboard ya, itu ada satu kelompok jarum ya, yang namanya adalah panel. Nanti dicari ya. Nah, panel itu ya. Untuk tadi disambungkan ke casing ya, tombol-tombol yang ada di casing. Yang berikutnya ini adalah pemasangan kabel eksternal pada casing. Ini di luar ya. Setelah PC-nya selesai dirakit, berarti kan harus dihubungkan lagi ke monitor ya. Nih, di belakang PC nih ya. Harus dihubungkan lagi ke mouse-nya ya, USB mouse-nya gitu ya. Lalu ke kabel powernya yang dari power supply ini tuh ya. Nah, itu di belakangnya. Lalu kita tinggal tekankan ya, mudah-mudahan nyala nanti ya. Tapi ingat ya, biasanya kalau melakukan perakitan itu jangan fokus ke PC-nya saja. Colokan listriknya juga iya ya, jangan sampai Pak nggak nyala gitu kan, padahal belum dicolokkan ke sumber listriknya. Gitu, ya. Nah itu ya, bisa dipahami? Oke, ya. Biar lebih paham lagi tentang perakitan ya, Bapak tayangkan satu video ya.
bagaimana cara melakukan perakitan. Ya, tadi sudah komponen-komponennya dibahas. Nah, sekarang kalian simak video tata cara melakukan perakitannya. Ya. Nah, ini. Halo rekan, salam komputer. Perkenalkan, nama saya Kiki Arya Prabi, selaku instruktur kejuruan kerja Balai Latihan Kerja Banten. Kali ini saya akan membahas materi yaitu pemasangan perlengkapan komputer. Jika tidak mempunyai cukup, minimal Anda harus memiliki yang pertama obeng berbentuk plus, yang kedua kotak penanda, yang ketiga dan terakhir sarung tangan untuk mencegah ringan. Itu prosesor ya. Beres ya? Oke. Gimana? Penasaran? Iya. Kira-kira seru nggak ya? Setelah melihat tayangan tadi, makin membuat penasaran ya. Oke, untuk itu silahkan ya kita langsung saja ya. Oke, langsung saja kita membentuk kelompok ya. Nah, biar nanti kondusif perakitannya ya. Silahkan. Oh, balikin. Atau masuk. Sok, langsung dibentuk aja kelompoknya ya, langsung kumpul.
Oke, sudah bentuk kelompoknya? Oh, silakan duduk yang rapi, ngadep ke sebelah sini dulu ya. Biar nanti Bapak praktekkan langsung bagaimana proses pemasangan komponen-komponen setiap komputer ini ya. Oke ya. Sudah? Oke, rapi ya? Siap. Nah, Bapak akan tunjukkan dulu bagaimana proses perakitan itu. Ya, tadi kan kalian sudah menyimak bagaimana cara merakit, ya, bagaimana komponen-komponen komputer itu terhubung, ya. Terus tadi juga sudah dijelaskan melalui buku paket yang sudah kalian pelajari, ya, juga ada dalam bentuk tayangan, video maupun PowerPoint-nya. Nah, hari ini sebelum kalian mencoba sendiri, Bapak coba tunjukkan dulu ya. Nah, kita ketemu dengan komponennya secara langsung ya hari ini. Ini apa tadi namanya? Optical drive. Optical drive ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya ini hard disk ya. Oke, yang ini power supply. Nah, ini yang tadi kita rangkai dari awal. Motherboard. Tapi di dalam motherboard ini ada komponen lain ya. Contohnya apa tadi? Nah, kita lepas dulu RAM-nya nih ya. Tuh, ini RAM tuh seperti ini ya. Nah, oke, ini RAM-nya, lalu ini prosesornya di dalam sini ya. Cara membukanya begini. Ini ada penguncinya, diputar dulu. Nah, putar, ada 4 ya. Diputar dulu, putar lagi, lalu tarik ke atas. Oh ya. Tarik ya. Aduh. Tuh ya, sip. Ini namanya heatsink pen ya. Oke. Nah, ini prosesornya. Ternyata di dalam sini sekecil ini ya. Nah, ini tuh otaknya komputer. Tuh, megangnya harus hati-hati ya. Jangan sembarangan megang ya. Tuh, lihat ya. Ini adalah prosesornya seperti ini. Kecil ya. Oke. Kemarin di kelas sudah kita belajar jenis-jenis prosesor ya. Simpan dulu. Nah, ini baru yang disebut dengan motherboard. Motherboard ini banyak komponennya, tidak mudah dilepas begitu saja. Harus menggunakan solder tuh, lihat ya. Di belakangnya udah disolder oleh pabrikannya. Maka ini yang disebut dengan motherboard ya. Kita coba rangkai satu persatu sesuai tadi yang sudah kalian tonton ya. Bapak praktekkan dulu ya biar kalian lebih ahli lagi nanti jadi seorang teknisi ya. Siapkan motherboardnya, kan ya. Nah, nanti power supply belakangan dari ke sini ya. Oh iya, satu lagi belum, ini kelewat. Namanya ini apa? Casing. Ya, dalam casing ada lagi kabel tuh, belum keambil ya. Kabel apa namanya ini? SATA. Yang tadi kan abu-abu ya, warnanya besar tuh agak lebar ya. Itu ATA. Yang ini SATA ya, 2 tuh ya. Lalu ini di dalam casing itu ada kabel-kabel tuh yang disebut dengan panel tadi ya. Panel. Nah, tombolnya dari sini ya. Setiap PC itu ada tombolnya. Kalau ketika menyalakan ini tombol power yang besar ya tinggal ditekan saja. Kalau yang ini sudah terhubung ya. Lalu ini tombol reset. Ini ada USB, ada audionya juga ya. Oke. Kita rangkai dulu ya. Motherboardnya kita siapkan. Lalu kita pasang apa tadi? Prosesor. Ini dibuka caranya gini ya tuh, dibuka. Lalu kita arahkan soketnya kemana? Dilihat dulu soketnya ya. Nah, cara masangnya gini. Langsung ini dikunci lagi. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Selanjutnya adalah pemasangan heatsink pen. Nah, heatsink pen ini penguncinya dibenerkin dulu ya, dipaskan dulu nih tuh, diputar-putar lagi kebalikan dari yang tadi ya. Nah, setelah itu baru diarahkan. Nah, gini ya. Dikunci dulu.
Lalu ke sini, ini ditekan lagi, ini ada komponennya ya, langsung terpasang ya. Ingat tadi materi di awal sudah Bapak jelaskan. Jadi butuh ketelitian, butuh kesabaran, ya, butuh ketekunan, ya, memasang komponen komputer itu. Jadi kalau salah itu nggak akan pas, ya. Nah setelah itu tinggal ngunci, lihat. Nah, ada bunyi kliknya, tuh, ya. Nah, tinggal ditekan saja, mudah ya. Lalu ini jangan lupa, ya, sumber listriknya ke sini ditancapkan lagi. Selesai ya. Lalu berikutnya komponen RAM ya. Kita pasang RAM-nya ke sini. Tuh, ini soketnya tadi yang dibahas di materi ya. Ada komponen RAM, ada soketnya seperti ini. Diarahkan bagaimana posisi soket yang ada di motherboardnya. Jangan sembarangan masang ya. Nah, kalau sudah terarahkan tinggal tekan saja. Nah, tekan. Nah, nggak ada bunyinya ini. Oke, ya. Pas. Setelah itu lalu diarahkan ke casing. Kita ambil casingnya dulu. Siapkan casingnya, ngadep ke sini posisinya. Oh, ya. Motherboardnya kita ambil, yang tadi sudah kita pasang, ada prosesor, ada heatsink pen, ada RAM, ya, dan motherboardnya semua. Ya, kita pasang. Arahnya ini adalah sebelah kiri nih, ya. Ini sebelah kiri, lalu arahkan ke sini. Nah, kita lepas dulu nih, ya. Nah, ini ya. Oke, nanti tinggal dibaut ya. Nah, biar cepat, jadi Bapak nggak langsung baut ya. Yang berikutnya tadi apa? Power supply. Power supply itu arahnya ya, biar kalian nggak pusing nanti. Ini tulisannya ada di atas, kita kelihatan gitu ya. Lalu ini apa, kabel-kabelnya ada di bawah. Posisinya begini. Bukan begini ya. Kalau begini kebalik ya. Oke, lalu ke sini. Tinggal diarahkan ke caranya. Nah, gitu. Lalu tinggal masukkan ke kabel-kabelnya lagi ya, sesuai pemasangannya. Nah, setelah itu harddisknya ya. Harddisknya lalu kita pasang. Di sini ada tempatnya ya, ada ruangan khusus untuk harddisk. Nanti ya, tinggal dimasukkan saja ke tempatnya. Lalu setelah itu baut ya. Nah, oke, seperti itu. Berikutnya apa ini? Optical drive-nya ya. Kabelnya belum ya. Nah, pasangin dari sini, dari depan ya. Tuh. Jangan bingung nanti, jangan dari dalam kalau yang ini ya. Nah, setelah itu baut lagi. Nah, lalu pasang kabel SATA-nya. SATA-nya juga sama tuh ya. Soketnya ini juga ada khusus ya, ada penanda khusus di situ ya. Tinggal diarahkan lagi ke motherboard ya. Nah, tinggal dicolokin lagi. Mana ini arahnya? Nah, ya. Satu ke harddisk, satu ke CD-ROM ya. Nah, itu tinggal masang lagi. Nah, selesai perakitannya. Simple ya. Mudah? Kelihatannya mudah. Tapi silakan nanti kalian coba sendiri ya. Nah, ini udah selesai. Ini belum dibaut tapi ya, silakan nanti kalian baut biar cepet saja ini mah ya. Mau nyoba? Mau. Silahkan ketua kelompoknya ambil PC-nya, satu orang satu PC ya, dibawa ke kumpulan kelompoknya. Yang ini boleh silahkan nih, diambil saja ya. Yang itu, sok diambil. Ini obengnya ada nih ya. Obengnya satu kelompok 2, tapi kurang 1 ini obengnya ya. Nah, sok, silakan dibagi saja. Ya, satu aja ya, satu cukup. 2 1 obengnya 2 aja, oke. Nih obengnya ya dibawa. Oke, siap, silakan dibawa. Oke ya, silahkan kalian melakukan perakitan setiap kelompok, saling diskusi saja ya. Tinggal nanti dikeluarkan PC-nya, apa komponen-komponennya dikeluarkan, nanti langsung diamati komponen-komponennya biar kalian lebih tahu lebih dalam lagi ya. Ini, nah ini ya, tarik, oke.
Tarik aja nih, tinggal tarik. Nah, angkat itu, angkat. Yang motherboardnya diangkat juga. Nah, gitu, silakan. Sok, tarik aja, tarik. Tarik dulu keluar biar gampang. Nah, gitu. Ini tarik. Pencet ini. Tekan. Set. Ya. Sini gua bantu dulu ya. Bautnya diamankan ya. Nih, dari sini buka deh. Ya, silahkan dilanjutkan. Sudah tadi dikasih contoh ya. Bisa? Yang mana? Ini. Ini tinggal diputar. Tuh. Ya, gampang ya. Oke, silahkan kalian amati masing-masing dari komponen komputer tersebut ya. Diskusikan. Ya, existing itu, benar ya. Oke, terus didiskusikan ya, nanti dibuat laporannya ya. Boleh, mangga, silahkan. Ini ada thermal pastanya ini, kalau mau ditambahin lagi ya. Nih. Disimpan di meja dulu saja, casingnya dikesampingkan. Nah, itu. Masing-masing harus mencoba ya, cara melepaskannya, cara masangnya ya, harus mencoba. Dah. Ini cara muternya gini. Nah, itu udah benar. Ini satu lagi yang belum. Nah, tinggal tarik ke atas. Ini udah, ini satu lagi. Tinggal tarik. Nah, ini satu lagi. Oke. Tuh, ya, silakan. Nice. Macam-macam ini mas mesti dulu ram. Ram sama icing. Yang itu dulu kan. Ini. Yang mana? Boleh, silahkan. So. Jangan banyak-banyak ya. Udah kebuka. Disesuaikan aja. Ini disampingkan dulu casingnya biar leluasa. Casingnya dikesampingkan dulu aja biar leluasa ya. Mana? Mana? Coba mana? Masukin, pegangin. Saya dulu guys. Bawahnya. Tadi diputar Kak, putar. Kelihatannya kayak gampang. Satu kelompok perwakilan, satu anggotanya itu membuat laporannya ya. Oh iya, membuat laporan. Ya.
Sambil diamati kira-kira apa hasil pengamatannya, lalu nanti dibuat laporannya. Ya. Oh iya. Iya. Satu anggota fokus di apa untuk membuat laporannya nanti. Ya. Gimana? Coba. Yang mana? Gitsingnya. Kenapa? Masukin. Masukin yang ribet. Jangan dulu. Nah, dikeluarin dulu. Buka dulu. Ininya jangan langsung. Ya. Kalau dia udah nancep nggak akan bisa. Oh, ya. Masukin lagi sini. Ini kan udah siap tuh. Ya. Jangan kebuka ininya, ya. Tuh. Terus ke sini. Arahkan. Lihat belakangnya. Sudah masuk? Oh iya. Ya. Lalu tinggal tekan. Tek. Ya, sok. Silakan. Tadi putar-putar lagi kan? Ya. Oh, enggak. Oh, silakan didiskusikan saja, ya. Sekarang udah masukin ya? Gak dibautin. Kan nanti bawa di sini. Ya. Ini kabelnya tolong. Ini. Belum. Siap. Nah. Baut. Oh iya ada. Kalau sudah, silahkan langsung dimasukkan kembali, ya. Di satu. Oh iya. Ini dari sini arahnya. Dibaut kan Pak? Oh iya. Ini ya doang. Simpan lagi, silakan. Lebaran 4 ten. Betul ya, seperti itu. Nah, itu ada ruangannya ya, tinggal dipakai. Geser dikit salah, dikit lagi. Nah. Oke. Emang di situ tempatnya? Iya. Nah, ini tempatnya. Oke. Angkat semuanya. Siap. Nah, kucing kan. Udah baut ini. Ini tuh ke yang 4, mana 4? Ini Itu dulu yang keempat dulu. nah, ini 4 nih. Ini masukin ke kucing. Ini kan tuh. Ini, kamarnya ini, di sini masukin. Nah, ruangannya di situ ya. Enggak. Nah, Oke, sudah pada bisa ya merakit ya. Silahkan dipastikan kembali kabel-kabelnya terhubung dengan baik ya. ya tadi oh. Nah,
Terima kasih. Bisa yang ini? Oh, stopnya. Ya, nggak usah gitu aja. Ya, Optical drink Ya. udah. bisa sebenarnya. Satu lagi. Pas ya, cuman harus dari dalam. Nggak ada yang di sini. Di optical drink. Ngomong aja. Ya, ya. Nah, di sini, di mana-mana dia mendukung. Nah, dah. Selesai. 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 Betul. Betul. Yes. Terbalik saya. Pegang ininya. Nah, gitu ya, arahnya. Allah. Nah, Nah, gitu ya. Silakan ditancapkan lagi. Komponen ditancapkan satu ke sini, sini. kurang. Sini. Oh. Mana? Masuk sayang. Masuk udah aku mah beler tuh. Selesai ya? Oke. Kelompok ketiga ini udah selesai ya. Silakan. Fokus ke laporan dulu ya. Nah, Cok, silakan. Hasil pengamatan kalian tadi seperti apa? Cok, didiskusikan laporannya. Nah, kita bikin laporan. Yuk. Ini bisa. Ini apa tadi? Laporan hasil perakitan kelompok. Hah? Judul. Wah, cepat ini ya. Udah pada bisa kayaknya ya. Oh, diskusi untuk membuat laporan hasil perakitannya ya. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Kalau sudah selesai perakitannya dan laporannya sudah dibuat, ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan perakitan dari setiap kelompok ya. Jadi power supply yang dipasang pertama ya. Ya. Terus habis lepas power supply, kita ini lepas kabel lepas motherboard, nggak habis dulu. Iya. Habis dulu. Beres ya? Alhamdulillah. Gimana rasanya melakukan perakitan sendiri? Lumayan. Ada yang kesulitan? Ada. Bagian mana? Cara memasang komponen apa yang kesulitan? Ini. Oh iya, nanti harus lebih teliti lagi ya. Nah, ketiga komponen tadi yang harus dipakai yaitu ketelitian, kesabaran, ketekunan ya. Nah, itu. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Kalau sudah siap,
sebelum kita presentasi, silahkan kalian berpasang-pasangan, ya, baris berpasang-pasangan. Silahkan, stop. Kita lakukan ice breaking dulu, ya. Kita segarkan dulu ingatan kita, ya, pemikiran kita. Kita segarkan dulu. Silahkan berdiri langsung. Masing-masing kelompok gak apa-apa di situ gabung dengan kelompoknya, ya. Berpasang-pasangan, ya. Ketua kelas mana ketua kelas? Ini ketua kelasnya. Maju di depan ketua kelasnya. Oke. Sudah berpasang-pasangan? Berdua-berdua, ya. Sebelum nanti kalian presentasi, kita segarkan dulu pemikiran kita, ya. Tuh, cari pasangannya gimana? Itu di situ aja berdua di situ. Sok di situ berdua. Nah, itu, sok berdua. Cara ice breakingnya yaitu, ya. Itu 3 orang, 1 orang lagi maju sini. Nah, di belakang situ aja. Berdua. Udah? Nah, di situ ya. Oke, siap, pas ya. Oke. Sudah berpasang-pasangan? Oke. Cluenya, ya. Kalian nanti akan diarahkan oleh ketua kelas dengan memanggil kalimat 1, tangga. Tangga itu kalian berarti harus memegang dengkul, lutut. Iya, betul ya. Kalau ketua kelas bilang tangga, maka tangan kalian pegang lutut ya. Oke. Kalau ketua kelas kalian bilang tangan, maka kalian pegang tangannya. Begini ya. Oke. Nah, satu lagi yang menjadi fokus kita adalah kalau ketua kelasnya manggil tangkap, bilang tangkap ya, maka siapkan 1 media pulpen di tengah-tengah di antara kalian. Silahkan, gitu ya. Oh, di depan sini boleh agak jauhan ya. Silakan, sudah disiapkan yang belah sana sudah. PC-nya digeser dulu sedikit, ya, dikesampingkan dulu. Oke, ya. Cluenya ada 3 ya, kata-katanya ada 3. Tangan, tangga, tangkap, ya. Oke, ketua kelas siap memimpin? Siap ya, oke. Tangan berarti pegang tangan. Tangga berarti lingkup. Tangkap berarti kalian akan berebutan pulpen ya. Oke, cok kita pemanasan dulu. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangkap. Aduh, bentar. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Nah, oke, simpen lagi. Ikutan. Nah. Ketua kelas nanti memberikan instruksi ya. Nah, siap. Satu lagi instruksinya. Tangan, gesit ya. Tangga, tangga, itu. Tangan, ada yang udah. Tangan, tangga, tangkap. Oke, silakan. Ketua kelasnya sekarang yang mimpin ya. Oke, perhatikan instruksi dari ketua kelas. Fokus. Ya. Fokus. Siap. Ayo, silakan ketua kelas memberikan apa-apa ya. Yang di belakang fokus. Siap. Silakan ketua kelas, ambil alih. Tangga. Gak usah ikutannya, Pak. Boleh, silakan. Tangan. Yang semangat dong ketua kelasnya.
Lagi ya. Oke, so silakan. Ayo, silakan. Lagi. Oke. Tangga. Oke, perhatikan kesini lagi. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Bukan. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya kembali. Gimana? Sudah refresh? Sudah refresh ya? Oke. Ya, fokus lagi, ikutin instruksi saya. Ya. Selanjutnya, setelah tadi kita ice breaking, kita senang-senang, kita menghilangkan penat setelah proses perakitan tadi ya. Nah, mudah-mudahan kita seger lagi ya. Yang berikutnya, kita heningkan dulu sejenak. Ya. Tarik napas yang dalam. Hilangkan segala pemikiran ya. Nah, silakan fokus ya. Fokus. Kita merenung sejenak. Nah, ya. Fokus ya. Nah, tarik nafas. Kita refreshkan dulu. Kita buat diri kita tenang ya. Kita buat diri kita nyaman ya. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Malah ketawa ya ini ya. Merelaksasikan otak kita ya. Nah. Silahkan, coba lagi. Fokus ya. Fokus, siap, fokus. Stop. Diam dulu sejenak, kita dengarkan sekeliling kita, ya, fokuskan pemikiran kita ke arah tujuan hidup kita. Silahkan bayangkan dalam pemikiran kalian masa depannya mau seperti apa. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan fokus ya. Sambil tarik nafas, dihembuskan pelan-pelan. Bayangkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Mudah-mudahan menjadi doa ya, untuk mencapai segala apa yang kita inginkan. Ya. Oke, sudah segar? Ya. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi kegiatan kita. Ya. Gimana? Tadi yang ada di pikiran kalian apa? Cita-cita? Umroh. Nah, ya, mudah-mudahan jadi doa ya, cepat terkabulkan ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita merelaksasikan pemikiran kita, siapkan dari setiap kelompok untuk melakukan presentasi. Setiap kelompok dapat jatah 3 menit ya. 3 menit semuanya, nanti hasil diskusi tadi dipresentasikan ke depan. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Siapkan dari setiap kelompoknya untuk menanyakan apa yang nanti disampaikan oleh perwakilan kelompok yang di depan ya. Dari kelompok 1 dulu, silahkan ke depan. Silakan. Silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil perakitan komputer kami. Saya serahkan kepada Fikri untuk menyampaikan materi. Tujuan perakitan: merakit komputer dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk mendukung kegiatan kerja dan multimedia. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama casing, motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, power supply, VGA, monitor, keyboard dan mouse, optical drive, kabel-kabel, dan peralatan tambahan. Adapun langkah-langkah perakitan yaitu yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Kedua, pemasangan prosesor, pemasangan kipas, pemasangan RAM, pemasangan motherboard ke casing, pemasangan power supply, pemasangan penyimpanan, pemasangan VGA, penyambung kabel, penguji awal, dan instalasi sistem operasi. Kesimpulannya adalah proses perakitan komputer berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Semua komponen terpasang dengan benar dan komputer saat dioperasikan dengan normal setelah proses instalasi sistem operasi selesai. Lalu periksa kebersihan komponen secara berkala dan pastikan sistem pendingin berfungsi dengan baik untuk menjaga performa optimal komputer. Selesai presentasinya? Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, silakan kelompok yang lain menanggapi hasil dari presentasi tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara kita memilih motherboard sesuai kebutuhan? Izin saya untuk menjawab. Untuk memilih motherboard yang benar, kita harus menyesuaikan kebutuhan apa yang akan kita gunakan. Seperti untuk gaming bisa memilih AMD dan untuk perkantoran bisa memilih Core i3. Oke, jadi harus sesuai kebutuhan ya. Ya. Nah, kita butuhnya untuk gaming ya berarti spek AMD ya, itu. Silakan. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Silakan kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Presentasi dari kelompok 2 yang lain disimak ya. Poin-poin pentingnya saja disimak ya. Nanti apa yang akan menjadi pertanyaan bagi perwakilan tiap kelompoknya ya. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi perakitan hari ini. Materinya akan disampaikan oleh Agis. Silakan. Judul laporan perakitan komputer sesuai spesifikasi: merakit komputer dengan spesifik yang telah ditentukan untuk mendukung kegiatan kerja dan media. Alat dan bahan komputernya yaitu casing, motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, power supply, VGA, monitor, keyboard, dan mouse, optical device, kabel-kabel, peralatan tambahan. Langkah-langkah perakitan yaitu persiapan alat, bahan dan alat, pemasangan prosesor, pemasangan kipas CPU, pemasangan RAM, pemasangan motherboard ke casing, pemasangan power supply, pemasangan penyimpanan, pemasangan VGA, penyambungan kabel, pengujian awal, dan instalasi sistem operasi. Ya, silakan dilanjutkan. Kesimpulannya adalah proses perakitan komputer berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Semua komponen terpasang dengan benar dan komponen dapat dioperasikan dengan normal setelah proses instalasi sistem operasi selesai. Sudah presentasi? Sudah ada? Sudah. Oh, sudah. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Ada, silakan. Ya. Komponen apa saja sih yang ada di casing itu? Komponen apa saja yang ada di casing? Iya, silakan untuk Izin menjawab. Ada CPU, GPU, power supply, terus motherboard, RAM, prosesor, terus
Apa lagi? Ada lagi? Kabel. Sudah. Kabel. Kabel SATA. Ya. Kabel SATA. Ada lagi? Sudah. Sudah, cukup. Cukup ya jawabannya ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke ruang tunggu. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, yang lain silakan disimak ya. Nanti barangkali ada yang mau bertanya dari kelompoknya dan disampaikan dengan kencang ya suaranya ya. Silakan, kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari laporan perakitan hari ini. Yang pertama, judulnya adalah perakitan komputer sesuai spesifikasi. Tujuannya, merakit komputer dengan spesifikasi yang ditentukan untuk mendukung kegiatan kerja dan multimedia. Lalu, komponen yang digunakan untuk perakitan ada power supply, motherboard, RAM, CPU, optical drive, dan casing. Alat dan bahannya yaitu ada obeng dan thermal pasta. Untuk langkah-langkah perakitannya, kami pertama mempersiapkan bahan dan alat, kedua pemasangan prosesor atau CPU ke motherboard, ketiga kita memasang kipas CPU atau heatsink atau fan, dan keempat kita memasangkan RAM, dan kelima kita memasangkan motherboard ke casingnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Yang keenam ada pemasangan power supply. Yang ketujuh ada pemasangan penyimpanan. Yang kedelapan ada pemasangan VGA. Yang kesembilan penyimpanan kabel. Yang ke-10 pengujian awal. Yang ke-11 instalasi sistem operasi. Sarannya ada periksa kebersihan komponen secara berkala dan pastikan sistem pendingin berfungsi dengan baik untuk menjaga performa optimal komputer. Kesimpulannya, perakitan komputer berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Silakan, ada lagi? Ya, selesai. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok ya silakan, sok langsung ditanggapi. Fungsi thermal pasta ya. Oke, silakan dijawab. Saya izin menjawab ya. Jadi fungsi dari thermal pasta itu untuk membuang panas dan mendinginkan prosesor karena prosesor adalah komponen semikonduktor yang menghasilkan panas. Oke, jadi untuk mendinginkan ya. Cara mengaplikasikannya bagaimana? Cara pemakaiannya dengan cara di apa? Jadi cara mengaplikasikannya tinggal dioleskan aja gitu. Dioleskan saja ke prosesor ya. Oke, secukupnya atau banyak? Secukupnya. Secukupnya. Oke, begitu katanya. Ya, puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silahkan kembali ke tempatnya. Dilanjutkan presentasi berikutnya untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan. Silakan, kelompok 4. Oke, yang lain diperhatikan dulu ya. Disimak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan perakitan komputer hari ini. Tujuan dari perakitan komputer kami untuk mengembangkan keterampilan praktek dalam hal merakit komputer sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun alat dan bahannya. Yang pertama ada casing, motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, power supply, VGA, monitor, keyboard dan mouse, optical drive, kabel-kabel, dan peralatan tambahan. Langkah-langkah perakitan satu persiapan bahan dan alat, pemasangan prosesor, pemasangan kipas, pemasangan RAM, pemasangan motherboard ke casing, pemasangan power supply, pemasangan penyimpanan, pemasangan VGA, penyambungan kabel, pengujian awal, instalasi sistem operasi,
Ada juga kesimpulan proses perakitan komputer berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Semua komponen terpasang dengan benar dan komputer dapat dioperasikan dengan normal setelah proses instalasi sistem operasi selesai. Gimana? Sudah? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ada. Oke, Ada sudah. yang mau Silakan. bertanya? Oke, silakan. Kelompok kalian menanggapi. Ada. Silakan. Ya. Cara perawatan komputer yang baik dan benar. Silakan dijawab. Jadi caranya dengan kita melakukan pembersihan rutin agar pembersihannya agak tetap terjaga. Dirutinkan ya pembersihannya. dirutinkan. Tiap berapa minggu biasanya? Sebulan sekali atau Sebulan sekali. seminggu sekali. Oh, seminggu sekali bisa ya? Oke, Ya. agar tetap terjaga. Oke, begitu puas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Dilanjutkan terakhir kelompok 5 ya. Silakan maju ke depan. Oke, yang lain perhatikan kelompoknya ya. Apa yang nanti disampaikan oleh kelompok 5 tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, berdirinya kami di sini bukan karena tidak ada kursi, tapi kami akan mempresentasikan hasil perakitan kelompok kami. Ya, silakan. Tujuan dari merakit, yang pertama, biar punya komputer. Yang kedua, kita juga bisa tahu masalah-masalah yang ada di sebuah komputer. Alat dan bahannya banyak. Yang paling utama ada motherboard, prosesor, RAM, power supply, hard disk atau M2 ya, ada casing, motherboard, VGA, monitor, keyboard, optical drive, mouse, kabel atau peralatan tambahan lainnya. Adapun langkah-langkah perakitan yaitu persiapan bahan dan alat, lalu pemasangan prosesor, lalu pemasangan kipas, pemasangan RAM, pemasangan motherboard, dan pemasangan power supply. Selanjutnya, pemasangan penyimpanan, pemasangan VGA, penyambungan kabel, pengujian awal, yang terakhir instalasi sistem. Sudah selesai presentasinya? Ya, sekian. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan. Siapa? Oh ya, di sini ya. Oke, silakan. Cara memasang RAM. Cara memasang RAM. Silakan. Izin menjawab. Untuk pemasangan RAM, paling utama perhatikan soket yang ada di dalam motherboard dan paskan soket yang ada di RAM. Tekankan ke dalam RAM, tekankan ke dalam motherboard dan kunci kedua sisinya. Udah, seperti itu ya. Oke, cara memasang RAM seperti itu katanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sudah melakukan presentasi laporannya ya. Untuk berikutnya, nah setelah kita mempelajari bagaimana tata cara perakitan, kalian sudah mencoba ya, dan kita lihat hasilnya gitu ya. Tadi di awal sudah ada soal pretest, dan setelah melakukan pembelajaran bagaimana hasilnya kita ketahui dengan mengisi soal post test ya. Soal post test itu sudah Bapak siapkan di grup WA, di grup kelas ya. Silahkan dijawab sesuai hasil pengamatan kalian tadi ya selama proses pembelajaran. Bapak kasih waktu, mudah-mudahan cukup nanti ya. Nah, sebanyak-banyaknya ya. Kalau selesai nanti dikasih tahu ya.
Mudah soalnya ya? Udah belajar, ya kan? Nah, pasti lebih tahu lagi sekarang, ya. Gimana? Sudah selesai? Oh, masih ada yang belum ya? Silakan, sok. Sudah selesai? Yang di belakang sudah? Sudah ya? Oke, itu satu lagi sudah? Sudah, oke. Terima kasih sudah mengisi soal post testnya. Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan buat kita semuanya, ya. Jadi kita bisa tahu yang tadi pertanyaan di awal itu sebelum kita belajar seperti apa, ya. Nah, sekarang dilanjutkan menjawab pertanyaan setelah belajar itu menjadi seperti apa, ya. Ada perkembangan, ya? Ada perbedaan? Jadi lebih paham tentang komputer? Lebih paham lagi ya tata cara perakitannya, pemasangannya, ya. Oke. Selanjutnya kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah tadi pagi tadi kita belajar ya tentang bagaimana cara merakit, ya, cara memasang komputer. Nah, hari ini menjelang selesainya pembelajaran kita, ya, yaitu Bapak ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa sih yang kita pelajari dari kegiatan perakitan komputer kita kali ini? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab? Ada, silahkan. Ya, dari kegiatan perakitan hari ini, saya belajar tentang komponen-komponen komputer, terus memahami langkah-langkah yang tepat dalam merakit komputer, mulai dari memasang motherboard hingga menghubungkan semua kabel. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya kehati-hatian dan ketelitian pada setiap tahap perakitan agar semua komponen dapat berfungsi dengan baik. Lalu, saya juga menyadari bahwa setiap komponen memiliki cara pemasangan yang berbeda. Jadi kesalahan yang kecil bisa menyebabkan masalah yang besar saat komputer dinyalakan. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Ada lagi yang mau mencoba menambahkan? Silakan, ada? Oke, silakan. Silakan, so. Gimana? Hasil dari pembelajaran kita hari ini apa sih yang didapat? Gitu, ya? Dari kegiatan perakitan komputer ini, saya belajar tentang pentingnya pemahaman dasar mengenai komponen-komponen komputer, seperti CPU, RAM, motherboard, dan perangkat penyimpanan. Saya juga menyadari bahwa setiap komponen memiliki cara pemasangan yang berbeda, dan kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah besar saat komputer dinyalakan. Selain itu, saya belajar cara membaca dan mengikuti petunjuk manual saat merakit komputer, yang membantu saya dalam memahami spesifikasi tentang masing-masing komponen. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kerja sama saya saat berkolaborasi dengan teman-teman dan kelompok, saling membantu dan berbagi informasi. Itu ya? Oke, bisa meningkatkan lagi kerjasamanya, ya. Bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap komputer, ya. Oke, terima kasih atas refleksinya, ya. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bisa mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Oh, ada ya, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan praktek perakitan komputer hari ini, kita telah belajar bahwa setiap komponen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi komputer secara keseluruhan. Mulai dari pemasangan motherboard, prosesor, hingga memori dan penyimpanan, semua harus dilakukan dengan teliti dan benar. Dengan memahami dan menguasai langkah-langkah perakitan, kita tidak hanya dapat memperbaiki atau merakit komputer sendiri, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana teknologi bekerja di dalam perangkat yang kita gunakan sehari-hari.
sehari-hari. Oke, terima kasih banyak atas kesimpulannya ya. Oke. Nah, dari kesimpulan kegiatan kita hari ini, itu dapat kita simpulkan bahwa ya, hasil pembelajaran ini merupakan salah satu strategi ya. Ada salah satu strategi yang dikenal dengan istilah POC. POC itu apa? Problem, option, outcome, dan choice ya. Nah, problem itu apa? Permasalahan ya. Option itu pilihan ya. Terus outcome itu hasil atau konsekuensinya, dan choice itu adalah keputusan yang diambil ya. Jadi intinya setiap ada permasalahan kita harus berani memilih ya di antara solusi sekian banyak yang diberikan ya. Ada solusi ini, solusi itu. Kita harus berani memilih langkah apa yang akan kita ambil ya. Yang berikutnya kita tentukan hasilnya. Kita harus merasakan bagaimana hasil dari keputusan kita ya. Setelah kita mengambil keputusan, maka akan menjadi satu keputusan yang diambil gitu ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah buat kita semua ya. Menambah pengetahuan tentang bagaimana tata cara perakitan ya. Nah, minggu depan ya pertemuan kita selanjutnya, setelah hasil dari perakitan ini kita akan melakukan tes ya. Tes ini dilakukan nanti langsung berhubungan dengan listriknya ya. Dinyalakan nanti ya. Maka istilahnya apa itu? Yaitu POS, Power on Self Test ya. Yaitu menampilkan hasil dari perakitan. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Itu akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk mengakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Rupanya pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini saja ya, karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Ya. Oke ya. Hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya.